Assalamualaikum semuanya. Disclaimer, ini adalah kisah nyata dan cerita ini saya dapatkan dari artikel luar negeri. Tokoh pertama dalam cerita ini adalah seorang wanita cantik yang lahir pada tahun 1989 dan berasal dari negara Kamboja. Namanya Socheta Bun dan merupakan salah satu wanita lulusan terbaik di kampusnya. Setelah wisuda, dia bekerja menjadi salah satu staf back office di Bank Komersil Mega Internasional, cabang Phnom Penh, dan pernah juga dinyatakan menjadi salah satu karyawan terbaik pada tahun 2012. Socheta dikenalkan oleh temannya pada seorang pria yang 2 tahun lebih tua darinya bernama Samuel. Pria tersebut bekerja pada sebuah perusahaan pembuatan alat dan mesin kesehatan berskala internasional. Samuel juga terbilang pendiam dan sedikit kutu buku kala itu. Namun ia datang dari keluarga yang kaya raya. Maka setelah saling cocok dan berpacaran, keduanya pun menikah pada bulan Juli 2013 saat usia Samuel 26 tahun dan Socheta 24 tahun. Hubungan antara Samuel dan Socheta cukup baik. Mereka tinggal di daerah elit. Kala itu sang suami membiarkan istrinya tersebut tetap bekerja dan beruntung pada awal tahun 2015 mereka dikaruniai seorang putri yang cantik dan pertengahan tahun 2016 putra kedua pun lahir. 4 bulan setelah anak bungsunya lahir, Socheta kembali bekerja dan anak-anaknya dijaga oleh seorang babysitter. Walaupun memiliki 2 orang anak, Socheta masih saja cantik dan langsing seperti anak gadis. Selain memang rajin berolahraga, dia juga menjaga pola hidup sehat dengan makan dan tidur yang teratur. Sampai pada awal tahun 2017, ada seorang pemuda yang baru dipindahkan ke cabang, tempatnya bekerja di Bank Mega Internasional itu. Ia adalah seorang pria tampan bernama Kongki yang berusia 27 tahun dan nampaknya dia kepincut dengan kecantikan dan tubuh indah Socheta. Awalnya Kongki tidak percaya bahwa wanita tersebut sudah menikah, bahkan punya 2 anak. Sampai teman-temannya meyakinkannya, namun tetap saja ia mencoba untuk menggoda perempuan itu. Yang anehnya lagi, ternyata Socheta menyambut hangat godaan pemuda tersebut dan kemudian menjalin hubungan diam-diam di luar jam kantor. Inilah yang kemudian membuat waktu wanita itu habis dan sering pulang larut malam. Ia beralasan bahwa ia sering rapat kerja, bertemu nasabah mendadak, dan tugas lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Samuel makin hari makin curiga dengan gelagat istrinya itu. Maka dia pun kemudian menghubungi salah satu rekan kerja sang istri. Dan ternyata selama ini tidak pernah ada pekerjaan yang lewat jam kantor. Bahkan mereka mengatakan Socheta sering pulang lebih awal. Sang suami pun menyelidiki sendiri dan benar saja dia menangkap basah sang istri yang sedang bersama teman kantornya Kongki di sebuah penginapan yang berjarak 5 km dari tempat kerjanya. Saat itu sebenarnya Samuel sangat emosi dan ingin bercerai, namun dia masih memikirkan anak-anaknya yang masih cukup kecil. Ia juga sibuk mencari uang, bahkan sering keluar kota dan luar negeri. Maka dilakukanlah mediasi antar keluarga yang membuat Samuel dan Socheta rujuk kembali. Namun dengan persyaratan bahwa istrinya tidak boleh memakai handphone selama 1 tahun, tidak boleh bersosial media, berhenti dari pekerjaannya, dan fokus mengurus anak mereka di rumah. Socheta setuju, bahkan Samuel kemudian menjual rumahnya dan pada tahun 2018 dia memboyong anak istrinya pindah ke daerah 7 Makara untuk memulai semuanya dari nol lagi. Di daerah 7 Makara, rumah baru keluarga Samuel, saat itu masih banyak pembangunan. Komplek perumahan itu baru dihuni 35% saja, sisanya masih dalam pembangunan. Pada tahun 2020, karena babysitter lama telah pulang kampung, keluarga ini menerima seorang pekerja baru bernama Champi yang berusia 31 tahun. Hubungan Samuel dan Socheta juga sudah romantis lagi. Bahkan sang suami sering mengajaknya untuk makan malam secara mendadak dengan lilin di restoran mahal. Mungkin Samuel sadar bahwa istrinya sangat cantik dan perlu dijaga terus. Socheta semakin hari juga semakin setia dan hanya fokus pada pekerjaannya untuk mengurus anak. Socheta sudah terbiasa tidak memakai handphone, walaupun suaminya sudah mengizinkannya bersosial media.
Sampai pada Februari 2021, saat gelombang pandemi mulai berkurang, sang suami mulai mendapat tugas lain di luar negeri. Dalam masa 1 kali tugas, dia bisa pergi selama 2-3 minggu meninggalkan keluarganya. Pada saat itu juga, ternyata sang babysitter mereka menjalin hubungan dengan salah satu pekerja bangunan yang ikut dalam konstruksi perumahan komplek. Namanya adalah Prunmoy yang 7 tahun lebih muda. Beberapa minggu kemudian, Champei mengajak pria lain untuk mengobrol di teras rumah Socheta. Namanya Rongsai Suyang, berusia 24 tahun. Dan pemuda ini juga bekerja sebagai kuli bangunan di komplek itu. Selain mereka berdua, ada 2 kuli lagi yang sering datang untuk bertemu Champei. Melihat kemesraan di teras rumahnya, Socheta cuma geleng-geleng kepala saja melihat kelakuan Champei. Ia membiarkan mereka asal jangan melakukan hal yang aneh di rumah, apalagi sampai terlihat anak-anaknya. Mungkin karena seringnya Champei membawa beberapa teman prianya, anak-anak Socheta pun mulai akrab dengan para kuli tersebut. Sampai pada awal Agustus tahun 2021, Champei berpamitan untuk pulang ke kampungnya selama seminggu. Kebetulan saat itu sang suami Samuel sering bepergian ke Singapura karena ada proyek pembuatan alat scan MRI pada sebuah rumah sakit di sana. Disinilah para pekerja bangunan itu bolak-balik bergantian datang ke rumah kediaman Socheta untuk mencari Champei. Karena setelah seminggu, wanita tersebut belum pulang, bahkan nomor handphonenya tidak bisa dihubungi. Socheta akhirnya sering mengobrol dengan pacar-pacarnya Champei. Dari sini, nampaknya Socheta mulai saling menukar nomor telepon dengan mereka. Pada hari Kamis 18 November 2021, seorang wanita berusia 51 tahun bernama Ponlu bersama putrinya berusia 16 tahun bernama Red mendatangi rumah mereka yang sedang direnovasi di perumahan 7 Makara tersebut. Ibu Ponlu protes saat mengetahui salah satu tukangnya bolos kerja. Namanya adalah Alan Pin yang berusia 26 tahun. Namun temannya mengatakan bahwa Alan Pin sedang sibuk di rumah pacarnya, yaitu seorang babysitter dengan nomor rumah 100D. Maka segera Bu Ponlu menuju rumah yang ditunjuk bersama putrinya, dan ternyata itu adalah rumah Socheta. Tapi pintunya tertutup. Namun kedua wanita itu langsung masuk melalui pagar depan, lalu berjalan dari pekarangan sebelah rumah mereka. Namun saat melewati jendela samping, mereka kaget dengan apa yang mereka lihat saat gorden terbuka setengah. Nampak Alan Pin sedang bersmackdown dengan Socheta. Bu Ponlu dan putrinya langsung kabur tanpa berani melabraknya. Sebenarnya Bu Ponlu tidak mengenal Socheta, namun dia yakin bahwa wanita yang dilihatnya di 100D tersebut bukanlah babysitter. Pasti itu adalah nyonya rumah. Maka dari itu, ia kemudian bertanya kepada manajemen perumahan dan akhirnya tahu bahwa pemilik rumah tersebut adalah bernama Samuel. Bu Ponlu pun memaksa pihak manajemen memberikan nomor handphone Samuel. Dari sinilah Bu Ponlu menghubungi Samuel dan menceritakan apa yang dilihatnya. Bahkan wanita itu menyuruh Samuel untuk mengecek CCTV rumah seandainya mereka punya. Hal ini pun disetujui Samuel dan ia langsung pulang ke Phnom Penh pada Senin 6 Desember 2021. Anehnya, setiba di rumah dan saat dia mengecek CCTV, tidak ada rekaman di 10 hari terakhir. Keesokan harinya, Samuel mendatangi pihak manajemen perumahan dan meminta rekaman CCTV yang kebetulan ada di kanan dekat gerbang rumahnya. Mereka pun menunjukkan dan benar saja, dalam waktu 10 hari terakhir ada 4 orang pria yang masuk ke rumahnya, baik pagi, sore, dan malam hari. Samuel yakin mereka menemui istrinya karena Champei sudah tidak ada kabar dan di dalam rumah hanya ada istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Samuel pun pulang dan marah-marah kepada istrinya. Socheta sepertinya tidak sanggup menjawab semua pertanyaan sang suami, bahwa mengapa kuli-kuli tersebut mampir ke sana selama berjam-jam. Socheta hanya bisa menangis dan meminta maaf. Dalam emosi yang tinggi, pria tersebut mencengkeramkan tangannya sekuat tenaga pada leher istrinya. Namun Socheta berhasil melawan dan lolos. Socheta segera lari ke dapur dan mengambil pisau. Karena suaminya mendekat, wanita itu pun menyerang ke arah dada Samuel, sampai pria tersebut pun pingsan. Karena panik, Socheta keluar rumah dan memanggil beberapa tetangga. Semua berdatangan dan segera membawa Samuel ke rumah sakit terdekat.
Sementara Soceta kemudian menelpon ibunya untuk menitipkan anak-anaknya dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Setelah menjalani masa perawatan hampir seminggu, beruntung nyawa Samuel masih bisa terselamatkan. Namun ia merasa malu. Dia juga sangat murka karena hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Istrinya tidak setia dan tidak bisa dipercaya. Soceta mengaku menyesal dengan semuanya dan beralasan bahwa sering ditinggal oleh suami dinas di luar negeri adalah motif utama dirinya bermain benteng Takeshi dengan pria-pria yang sebenarnya adalah pacar dari babysitternya. Namun karena sudah akrab dan sering mengobrol, maka tumbuhlah rasa suka antara Soceta dengan pemuda-pemuda tersebut yang berusia antara 24 sampai 26 tahun. Samuel juga melakukan pelaporan terhadap para kuli bangunan tersebut karena telah berbuat hal tercela. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi dari CCTV, keterangan beberapa tetangga, serta pengakuan Soceta, ada 4 kuli bangunan yang tiap hari datang dan melayaninya. Walau memiliki profesi yang sama, ternyata mereka tidak saling mengenal. Karena mereka mengerjakan bangunan di 4 titik berbeda, bosnya juga tidak sama. Bahkan kalau mampir menemui Champei dulu, juga di saat yang berbeda. Namun mereka mengaku awalnya justru Soceta lah yang merayu mereka. Tapi wanita tersebut menolak dan mengatakan hal yang sebaliknya. Soceta juga mengatakan bahwa ia sama sekali tidak punya rencana untuk menyakiti suaminya. Hal tersebut terjadi secara spontan untuk membela diri. Dan hal ini pada akhirnya diiyakan oleh sang suami karena dirinya emosi. Sampai pada hari Jumat 22 April 2022 di Pengadilan Extraordinary Chambers, Phnom Penh, hakim menyatakan bahwa sang istri Soceta bersalah dengan tuntutan tindakan kejahatan tingkat 2, yaitu membela diri dan penyerangan. Wanita tersebut dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan tambahan atas perbuatan tercela selama 4 bulan kurungan penjara. Hal tersebut juga berlaku bagi para kuli bangunan itu. Karena perbuatan tercela, mereka masing-masing mendapatkan hukuman 6 minggu kurungan dan ditempatkan pada sel yang berbeda. Dan akhirnya sang suami terpaksa pindah rumah lagi dan tinggal bersama orang tua dan anak-anaknya. Sementara sampai sekarang, Bibi Champei tidak terdengar kabarnya lagi. Bagaimana pendapat kalian terhadap si wanita aligator ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.